Oke teman-teman, kita lanjutin ke materi selanjutnya. Kita sekarang akan belajar tentang perpetuitas. Perpetuitas itu kurang lebih sama dengan anuitas, dia pembayaran secara berkala. Tapi ngebedain perpetuitas dengan anuitas itu adalah dimana perpetuitas itu jangka waktunya tak terbatas. Berbeda dengan anuitas tadi, dia masih bisa dibilang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sedangkan perpetuitas itu nggak ada batasan jangka waktunya. Contohnya adalah pembayaran pensiun dan dividen. Kenapa pembayaran pensiun itu digolongkan ke perpetuitas? Karena ketika seseorang udah pensiun dan mendapatkan iuran pensiun, dia bakal terus dapat pensiun tanpa jangka waktu yang dibatasi. Artinya dia bakalan berhenti dapat pensiun itu ketika dia udah meninggal. Tapi nggak ada batasan pasti kapan pembayaran pensiun itu berhenti. Sama kayak dividen juga kita nggak bisa mastiin kapan jangka waktunya dividen tuh bakal stop dibayarkan. Ya, selagi kita hanya memiliki saham, kita masih menabung saham di perusahaan itu, kita bakal terus dapat dividen gitu. Kemudian yang B, karena jangka waktunya terbatas, perpetuitas hanya memiliki present value ya, karena dia nggak ditentuin kapan jangka waktunya, dia nggak punya future value, dia nggak ada future value. Oke, untuk perpetuitas itu jenisnya ada dua. Yang pertama, perpetuitas level, itu nilai cash flow-nya tetap atau stabil. Sedangkan growth, itu namanya growth itu bertumbuh, maka nilai cash flow-nya akan naik secara konstan. Ini biasanya mengikuti faktor-faktor ekonomi lainnya seperti inflasi, terus mungkin kondisi ekonomi negara itu, dan lebih real itu menggunakan perpetuitas growth. Untuk perpetuitas level itu rumusnya PV sama dengan PMT per I. Kurang lebih sama, PMT itu penerimaan atau pembayaran tiap periode, I tingkat bunga per periode interest. Apabila bunganya compounding, hal yang harus kita lakukan adalah membagi I dengan M seperti biasa, mengalihkan N dengan M. Nah ini untuk rumus yang ini ya, untuk rumus perpetuitas growth. Dia PV sama dengan PMT period 1. Kenapa dia ingat ya PMT period 1 per interest dikurang growth. Ntar dikasih tahu biasanya berapa tingkat pertumbuhannya. Jadi rumusnya ini. Terus kita lihat masih konsepnya masih sama. Apabila bunganya dimajemukkan, maka membagi I dengan M compounding time dan mengalihkan N dengan M. Jadi konsepnya masih sama. Catatan, tingkat pertumbuhan G bisa diketahui dengan dua cara. Yang pertama, ketetapan manajemen. Nah, ini biasanya ya suatu perusahaan itu sesama manajernya aja udah mendiskusikan kira-kira ke depannya perusahaan tuh mau berapa pertumbuhannya, target pertumbuhannya udah ada. Jika udah ada ketetapannya, maka itulah yang dipakai grupnya. Tapi atau enggak kita bisa pakai retention ratio. Retention ratio itu apa? Itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan, artinya nggak dibagikan sebagai dividen. Retention ratio ini digunakan untuk pertumbuhan bisnis perusahaan di periode selanjutnya. Untuk mengukur net income, kita bisa menggunakan dividend pay ratio dan retention ratio. Nah, kita lihat di sini nih, ada dividend pay ratio. Rumusnya dividend per net income. Berarti dividend pay ratio adalah jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham per laba bersih. Tuh, jadi berapa sih bagian dari laba bersih yang dibayar buat dividen? Nah, sedangkan retention ratio itu rumusnya net income dikurang dividen per net income. Berarti berapa sih bagian dari laba bersih yang nggak dibagiin ke dividen? Kenapa nggak dibagiin ya? Karena tujuannya untuk perkembangan bisnis perusahaan, perkembangan bisnis. Oke. Karenanya makanya tadi dividend pay ratio ditambah retention ratio itu sama dengan 1. Kita akan menggunakan retention ratio untuk menghitung tingkat pertumbuhan dengan cara growth B dikali ROE. B itu retention ratio, ROE itu return of equity. Jadi return of equity itu identik dengan kemampuan perusahaan menghasilkan profit atau profitabilitas perusahaan. Biasanya semakin tinggi ROE, semakin tinggi pula profitnya. Oke. Nah, otomatis di sini rumusnya itu net income per total equity. Kalau dilihat kita di sini ada total equity ya. Biasanya berarti semakin besar perusahaan itu equity-nya semakin gede. Kalau semakin kecil perusahaan berarti equity-nya juga lebih kecil. Makanya
ROE ini biasanya semakin besar ketika perusahaan itu juga besar. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal langsung. Perpetuitas level berarti yang ada yang kita anggap stabil ya cash flow-nya. Dia per bulan sebesar 1.000, diketahui tingkat bunga 12%, berapa nilai pensiun? Tinggal kita masukin aja pakai rumusnya PMT I per M. Kenapa ada M-nya? Karena dia bayarnya per bulan. Terhasilnya berarti 100.000. Oke, nilai pensiun dia saat ini sebesar 100.000. Terus untuk perpetuitas growth, ini yang agak kompleks juga. Kita lihat, perpetuitas Wata Higa akan membagi bonus mulai tahun ini sebesar 1.000 nih. Dengan tingkat bunga 22% dan akan naik secara konstan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Net income tahun ini adalah 100.000 dan dividen pay ratio nih ya 40%. Total ekuitas 5.000, berapa nilai bonus? Oke, yang diketahui itu adalah dividen pay ratio. Karena untuk mencari growth kita butuh retention ratio, maka 100% dikurangi 40%, maka dapat retention 60%. ROE tadi rumusnya adalah laba perusahaan per ekuitas, maka dapat ROE 0,2. Kita cari growth, B dikali ROE, 60% kali 0,2, 0,12. Terus kita cari PMT-nya, PMT 1 ya, PMT periode pertama itu berarti PMT 0, PMT awal periode 1 tambah G. Ingat di sini ada 1 tambah G-nya. Karena dia cash flow-nya naik secara konstan. Berarti 1.000, 1 tambah 0,12 dapat 1.120. Tinggal kita masukin, hasilnya dapat nilai bonus saat ini sebesar 11.200. Oke, mungkin segitu dulu, nanti kita lanjutin ke video selanjutnya.